Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Senang rasanya Kak Pintar bisa bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi sebelumnya, Sobat Pintar sudah mengenal teks pidato persuasif. Hari ini, Sobat Pintar akan belajar mengenai struktur teks pidato persuasif. Wah, bagaimana ya struktur teks pidato itu? Yuk kita belajar bersama. Siapkan buku catatan kalian dan pahami penjelasan berikut. Sobat Pintar, berikut ini kita saksikan contoh pidato persuasif. Pahami isinya. Kita bersama-sama analisis struktur teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang terhormat, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya, kita semua bisa berkumpul di acara sosialisasi milenial sehat tanpa narkoba. Perkenalkan, nama saya Raksa Radian. Saya berdiri di hadapan saudara mewakili Forum Indonesia Anti Narkoba atau disingkat FIAN. FIAN merupakan suatu lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk menampung aspirasi, ide atau gagasan dan gerak langkah positif untuk menanggulangi penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Jika Sobat Pintar perhatikan di awal tayangan, pembicara menyebutkan kata Assalamualaikum, semangat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera. Nah, kalimat-kalimat tersebut termasuk salam pembuka. Kemudian Sobat Pintar juga mendengarkan ada sapaan hormat, yaitu hadirin yang terhormat. Sapaan hormat atau penghormatan biasanya dimulai dengan penyebutan orang dengan jabatan tertinggi yang hadir dalam kegiatan pidato. Misalnya, Sobat Pintar berpidato di sekolah. Maka ucapan penghormatan dapat dimulai dengan penyebutan kepala sekolah sebagai pejabat tertinggi, dilanjutkan Bapak Ibu guru pengajar, kemudian staf tata usaha, dan terakhir adalah teman-teman yang hadir pada acara tersebut. Selain itu, pembicara menyebutkan ucapan syukur, yaitu pada kalimat, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada tayangan tersebut juga terdapat perkenalan, yaitu pada kalimat, perkenalkan nama saya Raksa Radian. Di sana menunjukkan pengakraban pembicara kepada audiensi. Setelah perkenalan, biasanya pembicara langsung masuk ke topik bahasan yang akan dibicarakan pada pertemuan atau pidato tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salam pembuka, sapaan hormat, ucapan syukur, perkenalan, dan topik pembicaraan termasuk ke dalam pembukaan pidato. Narkoba telah merusak banyak generasi muda yang masih panjang perjalanan hidupnya. Tindakan tegas dengan tidak menggubrisnya sama sekali merupakan satu-satunya jalan untuk menghindarinya. Sedikit saja mencicipi barang haram itu, maka saudara akan terjerumus ke dalam lubang hitam yang akan menyakiti secara fisik dan psikis. Generasi milenial adalah generasi yang cerdas tanpa narkoba. Pada tayangan tersebut, pembicara mengemukakan pendiriannya terhadap satu masalah. Hal ini terlihat dari ketegasannya untuk meyakinkan pendengar atau audiensi, yaitu menghindari narkoba. Tentunya sebagai wakil lembaga anti narkoba, pembicara sudah memposisikan dirinya sebagai duta. Nah, untuk menguji apakah pernyataan posisi yang dikemukakan sudah tepat, maka kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama,
siapakah yang akan diyakinkan? 2. Apa yang akan diyakinkan? Dalam hal ini, mengubah pandangan atau pendapat audiensi. Ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian audiensi? Dan yang keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini silakan Sobat Pintar gunakan untuk membuat teks yang menyatakan pernyataan posisi. Hadirin yang terhormat, narkoba merupakan zat atau bahan berbahaya yang memengaruhi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik pikiran, perilaku, ataupun perasaan. Efek samping dari penggunaan narkoba adalah kecanduan atau ketergantungan. Seorang pecandu narkoba akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi setiap waktunya untuk merasakan efek yang sama. Jika sudah lama atau sudah ketergantungan, organ di dalam tubuh akan rusak. Jika sudah melebihi takaran, pengguna akan overdosis dan berujung pada kematian. Sobat Pintar, dalam tayangan tersebut, pembicara mengemukakan argumentasinya, yaitu sebuah pernyataan yang isinya bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta sebagai alasan pendukung. Oleh karena itu, di dalam argumentasi selalu memiliki satu ide atau pendapat utama, kemudian didukung dengan beberapa data atau bukti yang tujuannya agar audiensi setuju dengan pendapat pembicara. Tentunya Sobat Pintar masih ingat kan dengan ciri-ciri argumentasi? Yaitu, pertama, adanya pernyataan, ide, atau pendapat. Kedua, adanya alasan, data, atau fakta. Ketiga, adanya kebenaran berdasarkan data atau fakta yang disampaikan. Tentunya dalam menyampaikan argumentasi bisa berbentuk sebab akibat sebab, contoh, atau rincian. Nah, tentunya Sobat Pintar bisa dong menentukan bentuk argumentasi yang disampaikan oleh pembicara tadi. Sudah cukup rasanya 3 juta orang terjebak dalam kenikmatan fananya. Ya benar, saudara tidak salah mendengar, ada sekitar 3,6 juta penduduk Indonesia yang menikmati obat terlarang ini. Data ini dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional di tahun 2019. Stop sampai di sini, jangan pernah ada korban lagi. Jangan dekati narkoba. Narkoba adalah musuh nyata dan mematikan. Jangan pernah ada generasi milenial mengonsumsi narkoba. Sobat Pintar, di bagian ini argumen pembicara lebih ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi adalah 1. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi. Ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan posisi, argumen, penguatan pernyataan posisi termasuk ke dalam isi pidato. Oleh karena itu, saya tegaskan sekali lagi, jauhi narkoba. Narkoba akan merusak generasi penerus bangsa. Pada kesempatan ini, saya mengajak saudara yang hadir di sini untuk bekerja sama melakukan pencegahan penyebaran narkoba. Kita harus bergerak dan melakukan perubahan agar generasi penerus bangsa aman dari bahaya narkoba. Generasi milenial yang sehat tanpa narkoba. Katakan tidak untuk narkoba. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan tersebut berisi kesimpulan pidato, harapan dari sang pembicara terkait isi pidato yang disampaikan, ucapan permohonan maaf dan terima kasih, serta salam penutup. Nah, bagian-bagian tersebut termasuk ke dalam penutup pidato. Nah, sekarang Sobat Pintar sudah paham kan dengan struktur teks pidato persuasif? Sobat Pintar tidak akan kesulitan lagi jika menyusun teks pidato persuasif. Agar Sobat Pintar semakin paham dengan teks pidato persuasif, kerjakan tugasnya ya. Baca sebuah teks pidato yang ada pada deskripsi. Kemudian, kalian tentukan bagian-bagian struktur teksnya. Tentunya, Sobat Pintar bisa mengerjakannya ya. Kerjakan di buku latihan masing-masing, kemudian jika sudah selesai, serahkan pada Bapak Ibu guru kalian. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan materi-materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.